Halo, assalamualaikum sahabatku semua. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang atau tutorial tentang Python ya, dari dasar hingga bisa dibilang intermediate. Jadi di bawah deskripsi ada timestampnya. Ini buat kalian yang udah bisa basicnya, bisa timestamp atau loncat langsung ke kasus-kasusnya. Nah, jadi untuk overview video ini sekaligus opening dan sekaligus nunjukin timestampnya kali ini kita ngapain aja sih ya. Jadi kita kali ini benar-benar belajar Python dari dasar, dari basic. Tes ya, mic-nya masuk ya. Jadi kita belajar Python dari dasar, dari basic. Kalau udah bisa ya tinggal loncat gitu. Nah, di sini ada, jadi udah saya siapkan hello-python.py, if else, nah, list sama dict-nya kosong. Nanti kita belajar bareng-bareng atau nulis kodenya bareng-bareng. Ada loop, nanti ada case dari dari Coursera 1 yang merubah angka oktal jadi huruf-huruf kode tertentu. Linux comment lah. Di situ ada bilangan prima ya, basic lah. Nanti kita ngode bareng-bareng, nih kodenya kosong, saya juga belum ngode dari awal. Jadi nanti biar seru lah, bener-bener ngode dari awal. Nah, untuk nanti review nanti berarti kita nyerempet data struktur sedikit ya untuk list sama dictionary atau kamus ya, bahasa Indonesianya kamus. Dan untuk tadi oktal kan itu ini ya, soal dari Coursera, dari angka ke oktal, nanti saya jelasin juga. Nah, untuk overview secara tertulisnya saya udah nulis sih tadi. Jadi sebelum bikin konten udah nulis. Kita open aja biar nggak loncat-loncat juga ya, di ruang hujan ya, jadi tambah seger, tambah seru. Jadi bagian pertama, apa itu programming dan Python, apa itu variabel, bagaimana declare variabel, bagaimana mengisi variabel. Yang kedua basic Python syntax ya, kayak tadi ya. Di Hello Python itu tadi ada loops dan list dan dictionary. Nah, di sini ya untuk bab-bab bagian-bagian yang akan kita pelajari kali ini. Nah, jadi apa itu programming ya? Jadi singkatnya itu programming adalah memogram. Kalau saya itu filosofinya itu seperti aliran sungai ya. Jadi air di aliran sungai, misalkan sungainya ke kanan, airnya juga ke kanan, ngikut lah. Itu filosofinya. Tapi kalau sederhananya ya, kalau kita ngoding itu ada dua, yaitu sintaks sama logika. Nah, kalian kuliah, kalian kursus di Coursera, di Kaggle, dimanapun itu kalian mostly belajar sintak. Nah, untuk logika atau alur pemrograman atau namanya itu, kalau kalian anak IT tahu ya, pasti namanya itu uh, algoritma. Jadi untuk algoritma, struktur atau flow atau flowchart ya, atau flowchart itu enggak ya, bisa diajarkan, tapi mostly kita harus praktek lah, harus paham, harus pinter juga. Ibarat kalian itu ngerjain soal matematika gitulah. Itu oke, langsung aja ya. Untuk apa itu pemrograman ya, singkat aja kita lanjut ke sintak-sintak di Python. Jadi sintak-sintak di Python itu ya, jadi ini untuk kode lengkapnya ya. Di sini ada print hello world. Di sini ada ini variabel ya. Variabel itu wadah, bahasa Indonesianya. Atau kalau di matematika ya X sama dengan 5 ya, isinya X itu 5 gitu. Gampangannya sih gitu. Nah, ini untuk variabel string ya. String itu ditandai dengan titik koma. Titik koma di atas itu apa ya? Tanda petik. Ya kayak orang lagi ngomong lah. Petiknya satu juga bisa. Ini khusus Python. Kalau pemrograman lain petiknya harus 2. Jadi totalnya 4 ini. Some words.
nanti kalau di print ya yang keluarnya yang ini untuk integer, variabel integer. Jadi variabel itu ada banyak ya, ada string, ini yang atas ini string, ada integer, ada float. Float itu desimal, bilang desimal. Double itu juga bilang desimal. Bis itu string itu juga ada, kalau satu huruf aja itu ada juga char karakter, tapi itu ya sejarah mungkin itu kenapa kok ada string dan ada char misalkan ya kalau di Python juga nggak tahu juga sih. Misalkan ini C sama dengan A, nah jika hurufnya cuma satu aja itu bisa char. Nah itu berkaitan dengan penghematan storage lah. Jadi zaman dulu kan hard disk itu cuma berapa, paling 2 MB 4 MB. Jadi daripada mendefinisikan seluruhnya string, lebih baik huruf aja gitu ya. Itu gampang lah kita lewati. Jadi yang paling penting itu ada string, ada integer, ada float atau double gitu. Jadi ini variabel. Nah, D sama dengan B plus C itu bisa dibilang proses ya kalau di flowchart, atau lebih tepatnya ini fungsi ya. Di pemrograman itu kalau kalau di matematika ini namanya fungsi. Misalkan fungsi segitiga ya, itu rumusnya segitiga setengah kali alas kali tinggi, atau rumus integral katakanlah, atau rumus menghitung lingkaran. Nah itu di sini itu. Jadi ini jika B 1000 dan C 100, maka D diisi B ditambah C, maka D nya itu 1500 itu. Nah jadi saya tadi itu mau ngode di terminal juga ya, daripada ngeran nanti kan tumpuk-tumpuk. Kalau ini di run nanti tumpuk-tumpuk. Nah yang di run lagi beda lagi. Coba kita run lagi. Oh ya sama ternyata. Nah tumpuk-tumpuk hello world 1500 ini yang for-nya tadi. Nah aku mau ngoding langsung di terminalnya. Nah kalau ngoding satu baris lebih enak di terminal. Ya ini buat pemula ya. Nah ini ya kalian udah install Python dulu ya prasyaratnya. Jadi ya untuk hello world gampang gini, kayak kodeku di atas tadi sama persis halo. Ini dia ngeprint balik halo gitu. A sama dengan 2, A sama dengan 3, kok A, B sama dengan 3, B sama dengan A ditambah B, print C, nanti jawabannya 5. Oke, misalkan lagi kalau operasi itu sama persen ya, sambil lupa ditulis di sini. Nanti ini ku simpen digit juga. Kalau misalkan kalian dosen atau guru ya tinggal git clone aja. Sama operasi ya lupa, berarti di sini bab-babnya yang ketinggalan itu operasi. Jadi operasi tambah itu gini, operasi kurang ya kurang sih, B min C. Yang mau ingin ku bahas itu persen sebenarnya, atau modulus ya namanya kalau nggak salah, lupa anjir. Kalau kali itu bintang. Nah ini point of view nya kalian baru belajar pemrograman lah, langsung pengen belajar Python. Ini B per C, ini buat kali per ya, di matematika juga. Nah yang menarik itu sebenarnya adalah itu tadi persen atau modulus. Jadi modulus itu menampilkan sisa hasil bagi. Jadi misalkan print berapa ya, 11 saja, 11 modulus 3. Jadi 11 dibagi 3 itu sisanya berapa gitu. Berarti kan 11 dibagi 3 kan mentok kan 9 kan. Kalau 12 kan udah jeblok, udah kelewatan. Kan 9 kan. Kan 3 kali 3 kan 9. Nah, itu kan udah mentok. Berarti sisanya berapa? 2. Berarti ini jawabannya 2. Nah, yang persen itu sisa, menampilkan hasil sisa bagi. Bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Indonesia aja ya. Di sini aku taruh komen tanda pagar
mencari hasil sisa bagi itu modulus. Jadi overviewnya banyak banget. Jadi kalau aku dulu belajar pemrograman itu hampir makan banyak bulan lah, 2 bulan 3 bulan itu cuma belajar gini-ginian doang. Nah, dan ketika aku udah bisa itu sebenarnya pelajari 3 hari 3 malam pun seharusnya bisa itu, nggak usah lama-lama, ya namanya kuliah ya. Ya pokoknya gitulah. Di ini variabel diisi suatu nilainya itu entah string entah float itu tadi. Situ bisa dioperasikan kalau variabelnya integer ya. Kalau string juga bisa kalau di Python, kalau di bahasa pemrograman lain belum bisa. Nah, ini untuk for-nya itu sendiri ya. Sintak for-nya atau pengulangan lah. Jadi pengulangan di pemrograman itu mengeksekusi baris kode di pengulangan tersebut, berapa kalinya itu tergantung kondisi. Jadi sintaknya itu for x in range. Nah, di sininya itu kondisinya. Jadi emang Python itu emang bahasa menurutku jangan bahasa pertama kalian ya. Lebih baik kalian belajar C++ dulu buat najemin pemahaman pemrograman ya. Walaupun C++ tetap nggak kepake sih kecuali kalian game developer. Tapi kalau kalian langsung langsung belajar Python itu disadvantage-nya itu kita terlalu syntaxable. Jadi terlalu bahasanya terlalu manusia malahan. Ya, jadi kembali ke sini kita fokus. Jadi ini untuk perulangan 5 kali dan nanti kita mengeksekusi kode yang ini. Nah, maksudku itu kalau di C++ itu dia gini. Ini kan mengeksekusi kode 5 kali kan yang ini. Yang dieksekusi itu ini gitu. Nah, kita kalau kalian newbie itu lumayan sulit. Soalnya di Python itu suatu kode itu dikelompokkan dengan baris yang menjorok, anulisme atau apa gitu kalau bahasa Indonesianya. Intinya gini, kalau di C++ itu dia gini, aku masih ingat sampai sekarang. Misalkan x sama dengan 1 misalkan. Habis ini deklarasi variabel, habis itu dia kondisinya gini, jika x kurang dari 5 sama dengan 5, habis itu incrementnya ini x plus plus atau x sama dengan plus 1 gitu. Kan merah kan ini soalnya Python. Nah, habis itu kode yang dia eksekusi itu yang di dalamnya kurung ini loh. Maksudku itu. Nah, kalau Python kode yang dieksekusi itu dia nggak ada kurungnya emang Python. Kalau Python kode yang dieksekusi itu kode yang menjorok. Nah, jadi dia kalau ada kode lagi di sini misalkan print halo gitu. Nah, dia masih harus pakai ini ya, soalnya string. Kalau dia halo aja nanti dia ngiranya variabel. Nah, kalau dia menjorok kan tadi kan kutab gini. Nah, kalau dia kodenya menjorok itu dia masih ngikut si for-nya ini, jadi dia dieksekusi 5 kali gitu. Nah, kalau dia di samping kiri udah nggak tab lagi, dia dieksekusi nggak 5 kali misalkan hi. Nah, jadi halonya 5 kali. Syntax error. Udah ini tadi ya, kita quit dulu. Kok quit? Exit. Kita exit dulu. Kita clear. Nah, halo hailnya cuma 1. Jadi halonya ke eksekusi 5 kali, hailnya nggak ngikut karena hailnya dia nggak menjorok gitu. Walaupun kalian enter gini, tapi kalian kalau menjorok nanti hailnya juga ikut 5 kali gitu. Nah, hailnya juga ikut 5 kali. Halo, hail gitu. Nah, yang mau saya tekankan lagi juga jadi kenapa kok bisa ke print 1 sampai 5 nih? Karena x-nya ini dia sebagai 1. Habis gitu increment. Nah, kalau di kode C++ tadi kan ada incrementnya kan. Kalau di kode C++ itu ada incrementnya mana tadi? Nah, x plus plus itu sama dengan x plus sama dengan 1. Jadi itu pengulangan selanjutnya itu x udah 2, pengulangan selanjutnya x sudah 3 gitu. Nah, di Python ini incrementnya itu kalau kosong
itu dia langsung otomatis keisi satu gitu. Increment itu apa? Increment itu ya tambah, misalkan di bawahnya sini ya ini tetap tetap mengeksekusi kode 5 kali, tetapi kita ngeprint x kali x nanti jadinya ini gitu. Nah ini bawahnya belajar fungsi. Nah berarti di loops.py kita pindah ke loops ya, karena bahas loops. Jadi ya mau bahas increment ya tadi. Nah jadi kalau di Python itu kalau incrementnya kosong, incrementnya itu sebenarnya di ini di kanannya ini. Nah ternyata Python itu pakai default argumen. Jadi bukan berarti Python nggak ada incrementnya ya. Jadi sebenarnya incrementnya di Python itu ada ya di kanannya ini. Kalau kanannya ini kosong, default argumennya itu satu, maka incrementnya itu satu. Maka dari itu kalau kita ada for x in range 1 sampai 10, maka jika ada x di jangkauan 1 sampai 10, maka printlah 1, 2, 3 sampai 9 ini gitu. Ternyata 10-nya nggak kehitung ya. Berarti kalau 1 sampai 5 berarti yang ngeprint 1 sampai 4 aja. Nah yang mau aku sampaikan incrementnya default argumennya itu satu ya, print x yang diantara 1 sampai 10 gitu. Tapi kalau argumennya kalian isi misalkan 3, jadi incrementnya Python itu di sini, bukan berarti nggak ada. Walaupun yang di atas ini incrementnya itu juga tetap ada. Jadi incrementnya itu defaultnya 1. Nah ini kalau dia 3 maka dia nambahnya 3, habis 1 dia loncat ke 3, 4, habis 4 dia lewat ke 3, 7 gitu. Kenapa 10 nggak di print ya, karena batasnya 10 gitu. Jadi 10 nggak ikut. Kan 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 3 7, 7 ditambah 3 10 gitu. Nah untuk while sendiri itu nggak beda jauh ya sama pemrograman lain. Yang ini yang menurutku, jadi kalau kalian walaupun nggak bisa ya pemrograman yang lain, minimal kalian bisa Python lah. Maaf jatuh. Jadi minimal kalian bisa bisa Python, bisa while. Jadi kalau di while itu di sini kondisi ya, jika kondisi terpenuhi, jika true, maka kode yang menjorok ini akan dieksekusi gitu. Oke, paham ya? Ya semoga paham lah. Nah jadi kira-kira seperti ini. Kalau mau lebih seru ya kalau for itu biasanya nested for gitu-gitu, tapi itu udah usah, jadi lebih baik kalian langsung cari case saja. Nah di situ kita ke if else ya, if else. Jadi for itu juga sebenarnya dalamnya itu if kita udah belajar if. Di while ini apalagi, jadi jika x kurang dari sama dengan 3 gitu, jadi kita akan misalkan x sama dengan x plus 1 nya kita hilang, maka akan jadi infinity loop. Karena apa? Karena x sama dengan 1, habis itu dia benar, statementnya benar terus, maka kodenya akan tereksekusi terus. Nah tereksekusi terus menerus. Dan ini apalagi laptop kalian Ryzen berapa gitu ya, udah pusing ya, maksudnya cepet banget jika CPU kalian kenceng ya. Nah jadi kode while itu selamanya akan tereksekusi jika kondisinya ini benar. Nah sebenarnya kita juga belajar if kalau kita paham while atau for gitu. Jadi selama kondisinya benar dia akan tereksekusi, makanya kita kasih x plus sama dengan 1. Atau kalau di C++ itu ya C++, x plus gitu. Jadi iterasi pertama x-nya itu 1 kan ini. Nah, dia x-nya 1. Apakah x kurang dari sama dengan 3? Benar, karena x-nya itu 1 gitu. Maka print halo gitu. Habis itu x sama dengan x plus 1. Jadi 1 ditambah 1 2 dimasukkan ke x. Nah, jadi x-nya sekarang berapa? 2. Ditanya lagi di sini di while-nya ini, apakah x-nya 2? Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Oh iya benar, dia muter lagi. Kan jadi 3 kan setelah muter, setelah ngeprint halo yang kedua.
Apakah 3 kurang dari sama dengan 3? Oh iya benar, akhirnya halonya ke print 3 kali. Ups, masih ya, masih infinite loop. Nah, kita kasih O nya 2 deh, biar tahu ini udah kesah atau belum. Oh, yang ini masih belum ya, masih belum ke exit. Nah, kalau ya itu tadi aku CTRL-C ya buat exit terminal atau menghentikan komen. Berarti dari tadi itu komputerku masih mengeksekusi halo 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 ini berarti ya. Kita clear dulu. Nah, halunya 3 kali sama kayak tadi. Oke, paham ya. Ya nanti sambil ku jelasin deh. Nanti di apa? Aku ini juga bawa bawa pulpen juga. Jadi bisa gambar nanti. Oke, untuk loop apa gambarnya sekalian ya. Coba kita lihat dulu. Astagfirullah, malah buka FL. Ya kita lihat. Wah, udah 20 menit ya. Yang gambarnya kapan-kapan lah. Maksudnya nanti di cache-nya di ini di Octa Linux sama bilangan prima. Kita masuk ke materi terakhir berarti list and bukan di if else dulu ya. Nah, if else dulu ini ya itu tadi lah. A lebih besar dari B adalah kondisi gitu. Jadi kalau kondisinya benar ya dia mengembalikan benar. Kalau kondisinya salah dia mengembalikan false. True sama false. Jadi benar-benar oh ya berarti untuk sendiri tipe sendiri tipe variabel itu nambah lagi bolehan ya. Saya kan ya juga udah lupa, nggak lupa sih, tapi kalau dibuat materi itu ya ada yang jadi yang variabel yang kedua itu yang selanjutnya setelah yang saya sebut itu ada boolean. Jadi contohnya gini, kita ngoding di terminal langsung aja. Jadi misalkan ada kondisi print print 3 lebih besar dari 5, nanti keluarnya pasti false. Karena apa? Karena salah, karena 3 itu kurang dari 5. Nah, jadi ini yang dikembalikan ini memang string tapi dia itu false. Nanti kalau di Visual Studio Code itu warnanya hijau. False. Kok hijau? Biru ini false. True. Misalkan A sama dengan false. Itu. Oke, paham ya. Jadi setiap statement misalkan lebih dari, kurang dari, sama dengan itu kondisi. Kondisi itu pasti mengembalikan statement benar, statement salah gitu. Nah, ini A sama B sama C semakin C semakin besar ya. Jika A lebih besar dari B, maka kodenya pasti akan di print karena kondisinya benar. Nah, di code nah, yang ini kan will not printed, ini salah, ini berarti ini kurang dari. Yang ini gini deh, mohon maaf. Berarti benar sih. A kan 10, B kan 20, berarti kan 10 kan kurang dari. Maka kode yang sini itu tidak akan di print karena salah. Ya, karena dia mengembalikan false. Jika false berarti kode yang menjorok itu tidak akan dieksekusi gitu. Nah, kalau jika benar ya kodenya dieksekusi gitu. Gampangnya gitu. Nah, di sini itu kondisi lah. Ini sini kondisi. Nah, singkatnya kondisi itu ada 2, ada and sama or ya gitu. Kalau and itu misalkan kondisinya 2 ya, dua-duanya itu harus benar gitu. Kalau or itu salah satu benar, dia kehitung benar gitu. Kalau n itu dua-duanya harus benar. Jadi kalau dosen saya itu dulu bilangnya gini, bawa pulpen dan penghapus gitu. Nah, kalian harus bawa dua-duanya. Tapi kalau bawa pulpen atau penghapus, bawa pulpen dan penghapus itu kalian harus bawa dua-duanya. Kalau atau ya bawa satu aja gitu. Namanya aja atau. Gitu. Tapi kalau bawa dua-duanya ya boleh gitu. Itu ini lebih ke gerbang logika sih. Jadi saya nggak bahas misalkan misalkan akan ada banyak kan, ada or semua, misalkan n-nya 3 misalkan. Bawa pensil dan bolpen atau misalkan bawa pensil dan bolpen atau papan tulis. Nah,
kita harus bawa apa aja. Nah di situ itu gerbang logikanya harus main ya. Dan kurasa itu tadi di sini kita lebih belajar ke sintak daripada logikanya itu sendiri. Kalau logikanya itu sendiri kalian harus logikanya ya harus main, harus dipaham. Misalkan pertanyaan saya tadi, coba kalian yang bisa komen di bawah. Bawa bolpen atau ya tadi soalnya apa? Aduh, ngantuk ya, jam 5.31 belum tidur aku. Jadi bawalah bolpen dan pensil atau papan tulis. Nah, kira-kira harus bawa apa aja tuh si murid itu? Coba komen di bawah. Nah, ya. Habis itu kalau sama dengannya harus dua buat ngecek. Jadi kan kalau misalkan kalau A sama dengan 10 itu nanti dia malah ngisi. Nah, A sama dengan 10 itu bukan kondisi tapi ngisi gitu. Jadi A diisikan nilai 10 itu nantinya. Ya kayak yang tadi deklarasi variabel. Tapi kalau A sama dengan 10 100, maka apakah A itu 100 gitu. Nah, kodenya tidak akan tereksekusi. This code will not be printed karena the condition is return false. Nah, karena ini false ya. Karena A itu bukan 100 tapi cuma 10 gitu. Nah, kurang lebih gitu ya sama if berantai atau if else if gitu. Disingkat kalau di Python itu else if. Jika A kurang dari C, nah kalau kondisinya salah dia turun ke bawah, tanya lagi di sini gitu. Nah misalkan ini A-nya kan 10, diingat-ingat ya. If A sama dengan 100, print. Nah kodenya di sini tidak akan tereksekusi karena dia false ya, atau salah. Nah jika else if A sama dengan 10. Nah, yang kode di sini akan tereksekusi karena dia kondisinya benar. Jadi kalau kondisinya benar, kode di bawahnya tereksekusi, di bawah dan menjorok. Ini titik 2 jangan lupa ya. Nah, kalau salah ya nggak tereksekusi. Tetapi kalau kalian pakai chain if atau if berantai, jika kondisi yang awal tereksekusi ya maka yang bawah udah enggak gitu. Misalkan ini kan sama kan ya. A kurang dari C, A kurang dari C. Tetapi karena yang atas sudah tereksekusi, yang bawah udah enggak ya gitu. Jika if A kurang dari C, maka eksekusi kode ini. Nah, this code will be printed because the condition is true. Karena benar kodenya tereksekusi. Nah, ditanyain lagi tuh bahkan yang elif ini udah nggak kebaca karena yang atas sudah benar. Elif else if A kurang dari C, padahal kan kondisinya sama, seharusnya yang ini true, yang ini juga true gitu ya. Yang ini juga true, tetapi bahkan yang elif ini tidak tereksekusi, akhirnya tidak ya akhirnya kodenya nggak keanggap. This code will not be printed as I said even the condition is true. This is because we using else if or elif, chaining if itu. Jadi kalian kalau if yang atas itu tereksekusi, udah if-nya yang di bawah itu udah nggak kebaca lagi karena kode yang di atas itu udah tereksekusi. Jadi if yang bawah itu nggak bakalan tereksekusi, bahkan udah diloncati gitulah singkatnya gitu. Tapi kalau yang atas ini nggak tereksekusi, dia si komputer akan masuk ke bawah, akan ngecek. Jika nggak ada yang benar elifnya ya nggak ngeksekusi apa-apa gitu. Oke, kita masuk ke data struktur. List dan dictionary. Jadi sebenarnya di bahasa pemrograman itu dictionary itu nggak ada ya. Jadi adanya itu list atau bisa kita kenal array. Nah, udah masuk ke data struktur. Jadi kalian kalau programming itu biasakan baca dokumentasi. Nah, di sini kan docs.python.org. Org itu kan stand for organization ya. Jadi ini dokumentasi dari Pythonnya langsung. Jadi yang buat ini ya yang buat Python, yang buat tulisan ini. Jadi keabsahannya benar-benar betul ya. Jadi saya juga bukan meragukan sih, bertanya kenapa masih ada course berbayar, padahal si Pythonnya sendiri itu benar-benar full open source ya, benar full gratis. Jadi kita dikasih ajar dari si Pythonnya sendiri.
Nah, untuk data struktur tadi kan ada list, array, sama dictionary. Nah, langsung aja ya kita kode dari awal. Untuk list kosong, define list itu gini. Misalkan L sama dengan list siku ya, kurung siku. Nah, kalau ngisi list L3 sama dengan halo, print L3. Emang ini kita bahas indeks dulu ya, indeks dan array. Print L3 maka akan tereksekusi. Oh, belum exit ya, kita exit dulu. Yang tadi belum ya, kita clear. Oke, kita run. Sama dengan list assignment index out of range. Lah, berarti pakai append ya. Ya ini emang aneh sih kalau apa? Kalau Python itu, kalau di C++ itu emang harus mendefinisikan panjangnya. Kalau nggak salah gini ya, misalkan gini, coba. Nah bener kan, nggak mau dia. Kalau pakai append malah mau, emang aneh anjir. Coba kita sambil searching deh. Jadi di Python itu emang bahasa yang rancu kalau kalian baru pertama belajar. Define nulis empty list maksudku. Iya, dia list dalam kurung ya. Coba gini. L sama dengan list dalam kurung 100 gini, coba. Is not interable, coba gini. Ya berarti saya sendiri juga belum tahu ya bagaimana cara tapi kalau di C++ itu bisa anjir. Bentar. Jangan panik ya, jangan risau. List with range. Ya Allah, bukan ini ya. Bentar, coba kita kita cari errornya di mana. Out of range. Index out of range. Oh iya, kenapa kita nggak baca dokumentasinya sendiri ya? Tapi kalau di dokumentasinya itu dia pakai append. Dia using list as text. Maksudnya itu list dengan panjangnya gitu loh. Gimana sahabatku caranya? Kayaknya emang bukan OOP ya. Emang bukan OOP sih ini, sahabat Python ini. Iya. Berarti emang mungkin nggak mau kalau nggak ada panjangnya. Ya nanti aku kasih anu lah. Ini ya wis, berarti kita langsung gini aja ya. Ya susah juga anjir kalau bikin list nggak dikasih indeks. Bikin tutorial, bentar aku pause ya, aku cari tutorialnya dulu. Stop record, ini pause ya. Jadi udah terjawab ya. Jadi jawabannya itu emang nggak bisa anjir. You cannot assign a list to something unless the list is already diinisialisasi. Jadi kita harus inisialisasi dulu.
berarti kita harus inisialisasi dulu. Berarti emang bukan OOP ini Python ini. Bahasa pemrograman emang aneh anjir. Maksudnya tidak matchable gitu loh. Ini udah manusia malahan. Udah langsung aja ya. Berarti langsung pakai append, berarti A sama dengan gini, list kosong kan. Kita isi pakai for aja sih. For x in range, atau pakai kata-kata juga boleh. Misalkan words-nya wonderful. For x in wonder words. Nah, nanti dia X-nya itu si W, si O, si N, si D, si E, si R, si F, si U, si L gitu. Berarti oh ya, berarti for di Python ini nih, ya sekaligus ini ya. Berarti tadi kelupaan cuma angka-angka doang. For X in words A, kan listnya tadi kan namanya A, dot append, ngisi listnya, ngisi dengan si X gitu. X-nya tadi kan W, O, N dan lain sebagainya. Habis itu kita print A. Berarti emang nggak bisa ya apa. Berarti ini bukan array, makanya bener namanya list, bukan array. Nah, ini ada wonderful. Nah, untuk indeksnya sendiri sebenarnya di Python itu memang ada indeksnya. Ya array namanya list, kalau namanya array itu pasti ada indeksnya. Jadi gini, misalkan deh W ini kan ada di awal sendiri kan, itu indeksnya kosong. O itu 1, N itu 2. Ya kalau nggak gambar ya nggak afdol. Ya gambar dulu ya sebentar ya. Jadi ya gitulah intinya ya. Nah, misalkan tadi itu ada wonderful ya. Nah, W ini indeksnya kosong. O ini 1, N ini 2 dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita panggil misalkan print A dengan indeks gini ya. Indeks itu siku, kurung sikunya ini. Dengan indeks misalkan 2, berarti yang ke input berapa? Kan W kan kosong, 1 2 berarti N. Berarti nanti kita ngeprint huruf N. Nah, itu nanti jadi biar kita tahu posisi. Nah, indeks itu posisi lah. Posisi di mana huruf-huruf ini berada gitu. Nah, ini buat append. Kalau buat insert itu dia nyelipin barang. Kalau update dia ngupdate ya ini di sini di Python sini. Mana tadi? Kalau insert itu dia nyempilin, remove ya remove, pop itu ngurangin dari depan atau belakang, lupa aku. Kayak belakang ya. Remove the item and the given position in the list. Oh, malah I-nya ini posisi ya. Index berarti I itu stand for index. Itu. Oh, insert itu ada 2. Karena dia kan ngasih posisi juga, I-nya itu pasti posisi, X-nya itu si X gitu. Ya kita langsung praktek lah. Kalau append kan ngisi gitu. Kalau insert itu nyempilin. Misalkan di sini kita insert bentar. A.insert. Tadi I-nya mana ya? Nah, gini lah enak. Tadi I-nya duluan ya, berarti A insert index, objek. Udah dibantu ini. Berarti kita indeksnya 2, objeknya kita ganti angka 5 aja deh. Objeknya 5. Print A. Print A.
WO 5 Enderful. Kalau insert dia nyempil di sini ya. Kalau insert dia nyempil di sini. Kalau append dia nyempil di paling kanan ini, di paling terakhir gitu. Ya kan, kalau insert sama dengan len A dia ekuivalen to append. Nah, untuk panjangnya sendiri dia pakai len tadi ya, print A, bukan print A, print len A. Nah, len A itu dia panjangnya wonderful itu tadi berapa itu, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Oke, ini untuk alis atau array. Nah, untuk dictionary itu sebenarnya itu juga list. Akan tetapi itu dia ada kuncinya. Jadi indeksnya itu kunci. Gitu. Jadi bukan jadi kamus ya. Kamus sama dengan, jadi indeksnya itu si kuncinya ini. Misalkan kuncinya salmon. Kuncinya pacaran aja sih. Budi pacarnya itu Siti itu misalkan. Carla itu pacarnya James misalkan. Nah, kalau kita panggil kamus dengan indeks Budi, maka nanti jawabannya adalah Siti itu. Jadi bisa dibilang dictionary itu array yang indeksnya itu objek. Nah, pintar banget kan aku. City is not defined. Oh iya, ini karena nanti kalau nggak pakai komen dia dianggapnya variabel. Nah, wonderful 10 city ya. Gitu aja sih, nggak bener-bener nggak ada bedanya. Nah, si dictionary ini dalamnya juga bisa list, list. Misalkan contohnya gini, misalkan ini angka, jadi kuncinya angka juga bisa, nggak harus misalkan kuncinya 3, isinya itu list ya. Kan kalau siku kan list kan pasti kan hafal 1,2,3. Kalau print kamus 3 berarti kamus dengan indeks 3. Kenapa tiganya nggak pakai gini? Ya karena angka ya, tiganya di sini kan angka tadi. Mana tadi 3 ya. 3 itu ini kan kunci. Dia isinya list juga bisa. 3. Maka dia keluarnya akan Siti kan kuncinya Budi. Kalau kuncinya Budi isinya Siti. Kalau kuncinya 3 isinya sampingnya titik 2 ini isinya listnya 1 2 3 ini tadi. Oke ya, untuk penjelasan lebih detail tentang list dan dictionary kita mungkin bikin video baru kan, karena kan ada babnya sendiri nih. Ini udah bab 5 lagi, data struktur. Yang dictionary sih yang lebih penting. Buat loop di dalam dictionary itu akan saya buatkan video sendiri. Nah, kita langsung aja ke studi kasus ya. Dan ini udah 40 menitan ya. Mungkin ini sangat daripada kalian belajar 6 bulan ya di kampus ya, mending belajar di sini ya sama aku. Aduh, ya kualat ya. Nah, ya kita langsung ngoding aja. Jadi ini kebuka ya. Jadi praktis ini. Jadi ini sesi praktis ya, atau sesi praktek. Nah, untuk prakteknya kita ngeprint bilangan prima sama ini tadi octal to Linux comment, merubah angka ke kode Linux sama jadi di sini. Jadi untuk latihan itu, jadi karena ini kan basic Python. Jadi basic Python itu kepakainya nanti kan kalian bisa banyak tuh. Kalian bisa ke machine learning, bisa ke web itu ada Django,
tutorialnya juga ada di YouTubeku. Bisa ke machine learning, bisa ke web, bisa ke software engineer ya, memang bikin software, eh, di ya memang bikin software untuk automasi atau dan lain sebagainya. Untuk melatih kalian itu keywordnya itu competitive programming. Misalkan di sini salah satunya itu hacker rank. Itu buat kalian latihan di sini. Kalian login, nanti kalian ada soal-soal, kalian ngode, kalian submit kode kalian, kalau bener lolos gitu. Itu buat latihan basic programming kalian. Jadi kalian sebelum bikin web sama kalian sebelum bikin machine learning, kalian latihan dasar Python kalian dulu gitu. Jadi bagus nggak dasar Python kalian gitu. Jadi kayak itu tadi, programming itu terlepas apa, nggak mungkin terlepas dari algoritma. Kalau kalian cuma bikin web buat nampilin landing page, ya otomatis nggak ada matematikanya, nggak ada for-nya ya, karena kalian cuma bikin cuma ngeprint hello world aja tapi dalam bentuk web gitu aja kasarannya. Nah kalian belajar ini ya untuk step up ke level selanjutnya, itu kompetitif programming tadi lah. Jadi walaupun kalian nggak kompe, tapi soal-soal di situ tuh membantu banget kalian untuk berlatih. Nah di sini aku membahas 2 soal aja. Aku di sini membahas 2 soal aja. Nah, soal yang pertama itu dari Coursera, itu bagus banget. Itu gimana ngerubah digit atau ngerubah angka ke Linux komando. Jadi oktal itu Linux komando ya, udah ngantuk banget ya, merem-merem terus ya. Jadi gini, bilangan oktal itu 0 sampai 8 gitu. Nah dia keisinya 421. Nah, sambil gambar ya biar enak. Udah aja. Nah, sambil ku setting dulu biar kan nih. Ku buat save aja deh. Nah sini. Ups. Oh udah work ya. Nah jadi di programmingnya itu atau kasus yang pertama adalah, jadi ada angkanya itu 1 sampai 8, itu angka oktal ya kan. Habis itu angka oktal itu dipecah ke 4, 2 sama 1. Kalau enggak 0 ya. Kenapa 42 sama 1? Yaitu karena 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ngantuk. 2 pangkat 0 kan 1. 2 pangkat 1 kan 2. 2 pangkat 2 kan 4. 2 pangkat 3 kan berapa? 8. Gitu. Tapi 8 itu enggak keisi di sini karena batasnya itu 1 sampai berapa? 1 sampai 8. Jadi 8 enggak ikut. Jadi ada 4, 2, 1. Nah dari 4 dulu. Kalau 4 itu dia kodenya R WX ya. Kalau 4 itu kodenya R. Kalau 2 itu kodenya W. Kalau 1 itu kodenya X gitu. Nah misalkan ada angka 7 misalkan. Nah kan dari 4 dulu ya, 7. Nah 4, 2, 1. Nah maka dia keisi semua 1, 1, 1, 1 itu bernilai benar ya. Maka 4 ditambah 2 kan 6, 6 ditambah 1, 1. Berarti dia keisi benar semua. Berarti dia ketulis 421. Berarti kodenya RWX gitu. Kalau kalian 5 misalkan. Kalau 5 maka tulis 4, 2, 1. Kalau 5 4 dulu keisi, 4 kan keisi, berarti 4 dia benar itu. Nah 2 salah, kenapa? Karena 4 ditambah 2 dia udah 6. Itu udah jeblok, udah jebles. Berarti dia 0. Nah, kalau 1 dia benar karena 4 ditambah 1 ya itu ya 5. Berarti dia 1. 101 itu berarti kalau 4 kan tadi kan R.
Kalau 2 kan W, kalau 1 itu X. Kalau kosong itu min. Kalau ini RWX itu. Berarti jika ada angka 75 berarti kode Linuxnya RWX Rmin X gitu. Satu lagi deh. Satu lagi misalkan berapa? 3. Kalau 3 ya berarti gampang ya. 4-nya udah otomatis salah. Berarti 0 1 1 011 berarti minus WX gitu. Berarti kodenya 753 adalah ya ini semua. Ini kodenya 753. Maksudnya jadi tugas kita adalah ngoding ngerubah input 753 ke input RWX, Rmin X sama min WX ini tadi. Oke, langsung aja kita ngode. Nah, ini namanya juga algoritma ya. Algoritma ini. Oke. Octal to Linux comment. Let's get started and end this video ya. Print number nggak jadi deh kayaknya ya, udah ngantuk anjir. Oke, berarti kita punya apa jadi? Kita punya input angka. Oke. A sama dengan input. Nah, ini buat input ya. A sama dengan input angka. Oke, karena input itu STR berarti kita bungkus dulu pakai INT. Nah, berarti dia biar jadi langsung jadi INT. Ya emang aneh anjir ngoding di Python itu. Kalau di C++ ya itu gampang. A sama dengan 1. INT A titik koma A sama dengan 1. Nah, itu dia udah bisa. Maksudnya kalau di input pakai pengguna di terminal. Nah, kalau di Python itu nanti keluarnya error karena apa? Karena 2 ditambah 2 tidak bisa. Karena 2 bukanlah angka. Maksudnya 2 itu situ tuh ada 2 yang string, 2 yang ini maksudnya. Jadi kalau kalian input aja itu jadinya otomatis string, maka dari itu harus dirubah dulu ke int pakai fungsi ini atau metode yang ini. A int dibungkus input. Inputnya itu ini. Aduh, kalian takutnya kalian bingung. Wes gini aja wes. Input. Nah, print A. Yang aku maksud itu gini ya, aku namanya guru ya, guru. Oh iya, ini dia diam karena nyuruh aku input ya. Misalkan aku input ASD. Nah, dia akan keluar ASD lagi. Gitu. Jadi dia sebagai string bukan sebagai angka. Kalau dia A ditambah A, dia nggak bisa. Kalau A ditambah A disuruh input, ku kasih 3 kan seharusnya kan 6 kan, 3 ditambah 3 kan 6. Nah, jadinya malah jadi 1 anjir. Maksudnya malah 33, jadinya itu malah string Bapak. 3 ditambah 3 kan seharusnya 6, bukan 33 anjir. Ya gitulah, intinya itu gitu. Jadi kalian untuk menghindari itu untuk kasih int. Ya prime number itu seharusnya malah yang paling mudah sih dari ini. Yes, nanti ku coding sekalian deh. Oke, int input, kasih print dulu deh biar lebih manusiawi kok kodenya. Masukkan angka untuk dirubah ke kode Linux. Oke, kita pakai dictionary aja ya. Jadi kita ngoding dari awal, nggak usah ngikut Coursera-nya. Ini benar-benar pure logika kita. Jadi kalau 4 tadi berapa? Kalau 4 tadi W ya, R ya. Kalau 4 dia R. Kalau 2 dia W. Kalau 1 dia apa? RWX ya, X. Kalau kosong
ya kan. Kalau kalau kosong dia min ini kan RWX 4210. Oke, RWX min. Oh, udah bener ya. Oke, habis itu kita gini, kita split ya, berarti A-nya kan input, berarti list nanti jadinya biru, pakai L nya besar deh, biar nggak biru, biar nggak kehitung fungsinya Python. List sama dengan a dot split. Nah, kita print dulu biar kalian tahu apa itu isinya list itu apa. Nah, isinya list itu ya array itu tadi. Masukkan angka untuk dirubah kali 0. Misalkan aku kasih angka 9 enggak boleh ya, 188. Oh, int enggak punya atribut split ya. Oh, berarti enggak pakai split ya. Udah ngantuk ya, mohon maaf ya. Berarti langsung for x in bukan int, Bapak. Berarti int-nya dirubah nanti. Berarti ini emang bener string, ding. Input aja. Ini berarti dia awalnya string. Habis itu for x in a. Oke. Print x coba. Apakah udah bener? Ya, punggung udah pegel ya. Ngoding seharian anjir. Masukkan angka 300, maka dia akan keluar 300 ya. Udah bener ya. Oke, mari kita ngoding. Berarti logikanya kan dari 4 dulu. Apakah dia kurang dari 4? Jika iya, diisi R. Jika berarti gini. Berarti if x kurang dari 4, kurang dari 4. Ya benar sih. Jika x kurang dari 4, maka print dictionary-nya di kamusnya nggak ada namanya. Ya udah ngantuk anjir. Kamusnya nggak ada variabelnya ya, ini yang ngantuk Bapak. Kamus sama dengan print kamus 4 ya. Kamus 4. Oke. Pakai elif ya, pakai berantai. Pakai berantai atau enggak, atau pakai if. Oh iya, pakai berantai ya. Berarti gini, dikurangin berarti. Oh iya, jadi gini. Berarti logikanya kan gini. Misalkan tadi angkanya berapa? 5 ya. Ya, ngebug anjir, hari-hari ngebug. Ya wes, enggak jadi anjir. Nggak bisa nulis. Ya wes, nggak jadi. Ya intinya dikurangin ya berarti ya. Kalau dia udah berarti dikurangi. Berarti kalau x sama dengan for x in a. Oh iya benar, dikurangi. Berarti kalau dia berarti dia dikurangi. Berarti dia ada variabel baru ya kan, di sini variabel tampung ya. N sama dengan katakanlah 0. Nah, ini udah ngantuk, ngoding sambil ngantuk itu kombinasi yang buruk ya. Berarti dia N sama dengan 0 variabel tampungnya. Jika X kurang dari 4, lebih besar ya, kok kurang dari anjir. Jika kurang dari 4, dia print kamus 4, yaitu ngeprint R ya.
habis itu di ya berarti gini, n sama dengan x. Oke, habis itu di sini n min sama dengan atau n nya dikurangi aduh ini kalau kalian nyupi pusing aku jelasinnya, kan juga kalian paham lah. N min sama dengan 4 gitu. Oke, di copy aja itu berarti 4, ini 2, ini 1, ini juga 2, ini juga 1, kok ini 1, ini 2, ini 1. Ya habis itu kayaknya for x in A. Ini bukan if x, ini if n ya berarti ya. Ini ada else-nya anjir, seharusnya ya. Else-nya di mana tapi? Karena kalau dia nggak ini apa-apa, dia akan ngeprint ya berarti gini aja. If n sama dengan, kan kalau udah habis kan 0 kan? Iya. If n sama dengan 0, maka enggak. Misalkan tadi 4, ya aduh bingung sendiri ya, bentar sabar. 4, 2, 1. Aduh, beritanya udah aku hapus lagi. Tadi kan ada misalkan kita input 5, berarti 4-nya 1, 2-nya kosong, satunya ini satu, berarti gini, ini satunya dia tetap ke print. Berarti bener ada else-nya. Ya berarti bener ada else-nya. If else ini berarti ini else, habis itu else-nya print kamus yang kosong ya. Oke, kita paste. Ya ini BTW algoritmanya beda sama kodeku ya. Kodeku yang di Coursera nggak gini. If else, if else ya emang algoritmanya bisa beda-beda. Ini algoritma pas ngantuk. Oke, udah. Ya kita cek ya. Kayaknya udah selesai nih. Masukkan angka yang dirubah ke Linux. Misalkan kita 753 strnint. Iya, berarti gini, intx. Oke, kita rubah x nya jadi int dulu. 753 berhasil ya. rwx rmin x min wx ya. rwx sama kayak yang di tadi ya, yang aku gambar tadi udah aku hapus. Nah, aku takutnya tuh kalian nggak paham anjir, tapi nggak apa-apa lah. Kalian bisa screenshot kodenya ini. Kalian bisa screenshot atau bisa git clone. Nanti aku taruh di git ya kalau mau. Ini udah ngantuk banget soalnya ya. Sambil ngoding satu lagi deh, prime number ya. Prime number atau
bilangan prima nih bahasa Indonesianya. Oke, berarti kita batas sama dengan input int, jangan lupa int input gitu. Jadi kita misalkan ya, kita kasih comment if user inputted 15 deh, then print berapa bilangan prima yang 1 sampai 15, 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 gitu. 2 3 5 7 11 13 itu semuanya bilangan prima. Oke, kita langsung ngoding for x in range 2 sampai berapa tadi, 2 sampai batas ya, 2 sampai batas plus 1 min 1, oh ya plus 1, berarti if x modulus gimana, bentar, ini jangan tuh anjir, bentar. Bukan x modulus tapi angkanya yang modulus ya, berarti ini oh bentar. Berarti ini kita pakai fungsi sekalian, if prime def if prime. Jadi kita cek ini ada angka. Oke, kita for lagi for x in range 1 sampai angka, jangan 1, 2 sampai angka plus, jangan angka plus 1 plus angkanya sendiri ya. Oke, kita bagi 2 ini, kita modulus ya, jika angka di modulus x sama dengan 0, berarti kalau 0 kan habis dibagi, berarti bisa dibagi. Jika angka bisa dibagi dengan x, maka ini kalian pasti pusing ya, aku yakin kalian pusing, aku aja pusing aja. Angka bagaimana dengan 0, berarti gini, if angka modulus x sama dengan 0, berarti return dianya sendiri ya, berarti jangan return anjir, return false. Berarti gini, pakai boolean is prime sama dengan true ya, itu basicnya true ya. Jika dia bisa dibagi, dia is prime-nya false, is prime sama dengan false. Oke, kalau dia jadi gini, nanti aku gambar lagi deh, aku janji yang bilangan prima ini aku gambar biar kalian kepalanya nggak pusing ya, walaupun kodenya sederhana gini tapi aku yakin kalian pusing anjir. Oke, if angka modulus x sama dengan 0, maka is prime-nya false, berarti setelah ini ya di sini if prime jika benar, berarti jika benar maka
maka return angkanya itu, return angka itu. Nah salah dia nggak ngereturn apa-apa. Bisa nggak ngereturn apa-apa? Bisa ya, bisa. Berarti gini, berarti dia tinggal manggil if prime jangan angka x itu. Oke. Sambil di print sekaligus, print if prime. Sip guys. Kok ada angkanya anjir? Oh bentar beda ya. Oke, print sampai 100 deh. Oke, berhasil ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Oke. Nah, kalau kalian pusing, Mas ini ngapain itu? Walaupun kodenya cuma gini ya. Oke, ini ku screenshot, nanti ku coret-coret di papan. Tag new screenshot. Ya. Padahal aku pengen ngekat. Ya sudahlah. Ya sudah lah. Settingannya habis ku ganti tadi screenshotannya. Kan biasanya bisa di crop gitu. Nah tadi kodeku durasinya membengkak ya, enggak apa-apa ya. Oh ini tools. Oh enggak usah, copy aja. Pecah ya bangsat. Astagfirullahaladzim. Tar ini screenshotnya kenapa enggak bapak nah coba aku konfigur. Default aja, default apply. Oke. Ini bukan gini bapak, biasanya bisa nge-crop loh. Aduh gak paham aku. Tar masa aku copy paste anjir. Aku pause dulu, aku cari cara screenshot dulu. Ya udah bisa ya. Aku jelasin pakai gambar codinganku. Oke. Screenshot lagi. Nah. Oke, guys. Oke. Aku copy. Tapi emang pecah sih. Aku ke Krita, aku paste. Emang pecah ya. Oh tapi nggak sepecah tadi. Oke sip. Oke jadi batas adalah inputnya if prime angka, berarti kodenya itu di sini ya, karena fungsinya itu dipanggil di sini, print if prime di sini. Oke.
Jadi yang di sini itu for x in range 2 sampai batas. Jadi dia itu mengiterasi angka 2 sampai batasnya. Misalkan batasnya 5. Berarti 2,5. Misalkan di sini print x, maka dia yang dia 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, dia mengeksekusi x-nya itu isinya ini 2, 3, 4, 5. Karena incrementnya kan devalute-nya kan 1 kan. Jadi dia 2, 3, 4, 5. Nah, akan tetapi dia manggil fungsi if prime habis itu x. Jadi x-nya ini masuk ke if prime sini, masuk ke def if prime sini. Nah, def if underscore prime. Dia masuk sini, dia minta parameter, namanya parameter ya di sini tuh. Angkanya itu parameter. Jadi dia berubah nama jadi angka gitu. Nah, angka ini diisi oleh ini tadi siapa x gitu. Diisi oleh x. Nah, x itu nilainya apa? Ya nilainya dia berubah-ubah, dia 2, dia 3, 2, dia 4, dia 5 gitu. Jadi dia 2 masuk di sini. 2 masuk di sini. Nah, habis itu dia ada itu tadi apa devalute variabelnya is prime itu dia benar. Jadi dari awal itu dia diasumsikan bilangan prima. Nah, dia true nilainya. Dia diasumsikan bilangan prima gitu. Katakanlah ini bilangan yang enggak prima deh bilangannya ini yang iterasi yang ke sini. Udah iterasi yang ke sini. Berarti ini udah 4 deh. Jadi 4 di sini. Jadi x itu sama dengan 4, 4-nya itu masuk ke angka. Nah, jadi angka itu isinya 4 gitu. Jadi variabel angka itu isinya 4 gitu. Di sini kan ada angka. Nah, for x in range 2 sampai 4 gitu. For x in range 2 sampai 4. Nah, dia ngecek jika angka persen x sama dengan 0, persen kan hasil sisa bagi gitu. Jadi di sini tuh var x in range 2 sampai 4 berarti kan x-nya berapa? X-nya berarti kan 2, 3, 4 gitu. Karena 2 sampai 4 berarti 4-nya enggak kehitung. Nah, jadi dia 2, 3 aja. Nah, dia ngecek apa tadi ceknya if angka modulus x sama dengan 0. Udah berapa jam ini ya, suka-suka akulah ya. Kalian juga yang nonton sampai full, semoga ilmunya bener-bener nyampe. Min. Nah, habis itu for x in range 2 sampai 4 gimana tadi? Berarti x-nya itu 2, 3 aja gitu. Jika 4 gitu kan kodenya tadi. Jika angkanya kan keisi 4. Jika 4 dibagi 2 sisa baginya sama dengan 0, maka dia is prime-nya false. Dia bukan bilangan bulat. Is prime sama dengan false. Gitu. Nah, jika udah di iterasi ini jika dia udah di iterasi ini dia masih true, nah, maka dia bilangan prima gitu. Itu ya, ini gimana ya, paham nggak kalian? Ini semoga paham ya. Jadi def prime-nya ini dipanggil, if prime-nya ini dipanggil, dia memanggil fungsi if prime. Nah, dengan isi x-nya itu ya 1 sampai batasnya itu tadi gitu. Nah, jadi gini logikanya. Misalkan ada angka 7. Nah, kita cek apakah 7 bisa dibagi dengan 2? Nah, apakah 7 bisa dibagi? Nah, gambarnya itu ini. Nah, maklum yang ngantuk ya. Nah, apakah 7 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Apakah 7 dibagi dengan 3? Nah, kan 7 modulus 2 itu berapa?
7 modulus 2 kan 7 dibagi 2 kan 6 ya paling dekat, berarti sisa 1. Sisa 1. Kalau dibagi 3 juga sisa 1. Kalau dibagi 4 sisa 3. Kalau dibagi 5 sisa 2. Nah, kalau dibagi 6 sisa 1. Nah, kita cari yang sisanya itu 0. Misalkan 6 deh. Nah, ada 2, 3, 4, 5. Nah, ini 6 di modulus 2 dia berapa? Sisanya itu 0 karena 2 kali 3 kan 6, sisanya 0. Kalau 3 dia juga 0 karena 2 dan 3 faktor dari 6. Itu. Kalau 4 dia sisa 2, kalau 5 dia sisa 1. Nah, nolnya ini menandakan dia bilangan tidak prima karena dia bisa dibagi angka lain. Itu. Karena bisa dibagi angka lain. Dibagi angka lain. Oke. Itu ya, semoga membantu dan bermanfaat 1 jam ini, dan semoga ilmunya masuk. Semoga ya itulah, semoga kalian belajar dengan, jadi kita udah belajar banyak ya walaupun ini durasinya juga melar, tapi ya semoga ilmunya masuk lah. Di 6 bulan aku belajar di kuliah, kalian belajar cuma berapa ini, 1,5 jam ya, 1:20 menit ya, nggak apa-apa. I have a nice time with you guys. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.